Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari. Pada sesi pelatihan ini akan membahas tentang pengantar Big Data. Untuk outline pelatihan ini, yang pertama akan membahas pengantar Big Data. Kemudian yang kedua akan dibahas gambaran umum dari Big Data. Yang ketiga akan dibahas karakteristik pada Big Data. Kemudian yang keempat akan membahas ekosistem dari Big Data. Dan pada bagian yang kelima akan dibahas contoh Big Data Analytics. Kita masuk sesi pelatihan ini, kita akan membahas pengantar Big Data. Big Data meledak di awal dekade abad 21. Perusahaan online dan startup, semisal Google, Amazon, eBay, Instagram, Facebook, dibangun dari data yang besar. Data yang sangat besar dapat mempengaruhi banyak hal di berbagai bidang. Yang pertama, bidang medis, bidang industri, bidang ekonomi, bidang perbankan, dan bidang lainnya. Perkembangan data awalnya diawali pada tahun 1990 dengan ukuran data itu sebesar terabytes. Sedangkan pada tahun 2000, data pun semakin membesar dengan ukurannya petabytes. Berikutnya di tahun 2010 semakin meningkat dengan ukurannya dari exabytes. Dan ini pun dikarenakan berbagai variasi file yang disimpan dalam data sehingga meningkatkan ukuran dari data. Berikutnya akan dibahas apa itu Big Data. Big Data ini mirip dengan small data, namun lebih besar ukurannya, atau banyak perdebatan tentang apa itu Big Data. Dengan data besar perlu pendekatan berbeda, mulai dari teknik, alat bantu, dan juga arsitektur. Tujuan dari Big Data menyelesaikan masalah baru atau masalah lama dengan cara lebih baik. Berikutnya, Big Data memberikan nilai dari penyimpangan dan pemrosesan dari kuantitas sangat besar yang tidak bisa dianalis dengan teknik komputasi tradisional. Contoh penggunaan dari Big Data, Walmart yang merupakan jaringan retail multinasional yang besar menangani lebih dari 1 juta transaksi dari customer setiap jam. Contoh berikutnya, Facebook menangani 40 miliar foto dari user base. Ini pun memang pengiriman data-data dari user Facebook. Berikutnya salah satu contoh penggunaan Big Data dari decoding genom manusia yang proses menentukan urutan DNA dari suatu genom. Awalnya memerlukan pemrosesan selama 10 tahun. Akan tetapi sekarang cukup memerlukan 1 minggu. Sebagai contoh gambarannya, dalam
60 detik, setiap transaksi jumlahnya sangat besar. Sebagai contoh, di bagian bawah ada Google. Untuk search queries dalam 1 menit atau 60 detik, ada transaksi data sebesar 694.445 transaksi data. Contoh yang lain dari Facebook, transaksi data pun ada dalam 1 menit sebesar 695.000, yang lainnya untuk video dari YouTube dalam 1 menit atau 60 detik ada transaksi kurang lebih 600 video yang baru. Tentunya jika dijumlahkan semua transaksi ini merupakan sebuah big data. Kemudian pertanyaan, mengapa belajar analisis big data? Yang pertama, tentunya banyak yang menulis tentang big data dan kebutuhan untuk analisis dan canggih dalam industri, akademisi, dan pemerintah maupun bidang lainnya. Ketersediaan sumber data baru dan munculnya peluang analitis yang lebih kompleks telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan kembali arsitektur data yang ada untuk memungkinkan analisis yang dapat dengan optimal memanfaatkan big data. Kemudian, di sini pun menjelaskan beberapa konsep data untuk big data. Mengapa analisis canggih diperlukan? Perbedaan data science dan juga big data ataupun business intelligence, dan ada peran baru yang diperlukan untuk ekosistem big data. Berikut gambaran data science dan juga business intelligence. Tipikalnya dari data science ada optimasi, pemodelan prediksi, peramalan, analisis, kemudian ada data terstruktur, tidak banyak jenis sumber, dan berbeda-beda dataset yang sangat besar. Sedangkan untuk tipikal business intelligence, membuat bentuk laporan standar dan ad hoc, dashboard, alert, query, detail pada permintaan. Berikutnya kita bahas untuk gambaran dari big data. Kita lihat big data versus big information dan versus big knowledge. Karena kita dilihat dari sisi bagian. Yang pertama, data, kemudian information, yang isinya adalah merekam atau mengambil data, dan knowledge pada satu waktu tertentu. Sedangkan data dan knowledge dapat terus berubah dan berubah dari waktu ke waktu. Kemudian untuk knowledge, apa yang kita ketahui tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda, dalam apapun selain otak, dan untuk membangun pengetahuan perlu informasi dan data. Berikutnya, pada big data ada karakteristik yang terbagi dari 5.
Yang pertama ada volume, kemudian velocity, variety, ini bagian dari awal. Sedangkan untuk saat ini, untuk big data itu karakternya bertambah dari karakter veracity dan juga value-nya. Pada karakter big data yang pertama untuk volume. Sebagai contoh, Facebook menghasilkan 10 terabyte data baru setiap hari. Kemudian untuk Twitter, setiap hari bertambah 7 terabyte. Berikutnya, sebuah pesawat Boeing 737 menghasilkan 240 terabyte data yang merupakan data penerbangan selama penerbangan dari satu wilayah ke bagian lain dari Amerika Serikat. Berikutnya, Microsoft memiliki 1 juta server, kurang dari Google, tapi lebih dari Amazon. Sebagai catatan pun, kita dapat menggunakan semua data ini untuk memberitahu kita sesuatu. Jika kita mengetahui pertanyaan yang tepat untuk bertanya, Facebook menghasilkan 10 tera, data baru setiap hari, Twitter 7 terabyte. Dan jika kita lihat bentuk dari infrastruktur data center, penyimpanan yang tentunya semakin bertambah dikarenakan transaksi data semakin membesar. Kemudian untuk Google Cloud, di sini pun bisa penggunaan untuk menyimpan data berbasis big data. Pada bagian volume, yang pertama untuk traditional approach, di sini analisa akan dilakukan untuk small data, sehingga data yang diambil adalah sebagian dari data yang dimiliki. Berbeda dengan big data approach, di sini akan melakukan analisis dari semua data. Berikutnya, pada big data velocity, untuk karakter yang memiliki kecepatan data yang masuk per jam, per detik, ataupun lebih cepat. Kemudian untuk clickstream, dari sisi web log, dan transfer data asynchronous yang dapat menangkap apa saja yang dilakukan oleh jutaan atau lebih pengguna yang melakukan saat ini. Untuk gambarannya, di sini untuk traditional approach diawali dari hipotesis. Kemudian untuk mencari data berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan ataupun question. Setelah berkali-kali ataupun terkumpul, maka akan menjadi data. Dari data pun akan menjadi jawaban. Sedangkan untuk big data diawali langsung dari data. Jadi tidak diawali dengan pertanyaan ataupun wawancara. Sedangkan untuk big data langsung dilakukan lewat data. Dari data ini pun langsung dilakukan eksplorasi. Dan di sini pun yang dilihat dari big data adalah korelasi. Dan kemudian nanti hasilnya
insight dari korelasi dengan data. Berikutnya karakter untuk variety. Yang pertama, kumpulan dari berbagai macam data, baik data yang terstruktur, semi-terstruktur, maupun data tidak terstruktur, atau bisa dipastikan lebih mendominasi. Yang kedua, tampilan data semakin komprehensif atau lengkap dan menyeluruh. Secara singkat, gambarannya pun karakter dari big data seperti yang tergambar. Yang pertama, velocity yang dilihat dari sisi kecepatan untuk data, kemudian untuk variety berdasarkan dari perbedaan dari tipenya, value dari sisi potensial dari data, kemudian veracity yang dilihat dari level of quality ataupun dari kualitas dari data. Yang terakhir untuk volume, di mana last ataupun vast amount dari data. Berikutnya akan dibahas mengenai ekosistem pada big data. Yang pertama, diawali dari data device, mulai dari cellphone, kemudian GPS, MP3 player, kemudian e-book, video game, dan lainnya. Dilanjutkan untuk ekosistem berikutnya adalah dari sisi governance, dari sisi pemerintah, dan di sini pun ekosistem berikutnya ada dari sisi data agregator. Dan pada bagian berikutnya, ekosistemnya ada dengan data user ataupun buyers ya dalam dari user transaksi ya. Pada ekosistem big data ini muncul bidang pekerjaan baru dari big data analytic. Yang pertama disebut dengan deep analytical talent atau data scientist. Di sini karakternya memiliki bakat analitis yang mendalam atau ilmuwan data. Biasanya orang-orang dengan latar belakang yang kuat dalam algoritma-algoritma, sistem cerdas, atau matematika terapan, atau ekonomi, ataupun ilmu pengetahuan lainnya melalui interferensi data dan eksplorasi. Berikutnya, data savvy profesional dikenal dengan profesional yang mengetahui atau menguasai data. Di sini mereka tahu bagaimana untuk berpikir tentang data, bagaimana mengajukan jenis pertanyaan untuk goalnya yang tepat sesuai dengan kebutuhan lembaga atau perusahaan atau lainnya, dan mampu memahami dan mengklarifikasi jawaban dari hasil analisis yang mereka terima. Yang ketiga, teknologi and data enabled, yaitu mampu memberikan dukungan integratis atau integrasi antara data dengan teknologi yang sesuai dan yang paling berkembang saat ini. Berikutnya kita akan bahas tentang Big Data Analytics. Apa yang dimaksud dengan analitik? Sebuah titik awal untuk memahami analitik adalah
cara untuk mengeksplorasi atau menyelidiki atau memahami secara mendalam suatu objek sampai ke akar-akarnya. Hasil analitik biasanya tidak menyebabkan banyak kebingungan, karena konteksnya biasanya membuat maknanya akan lebih jelas. Untuk gambarannya dari Big Data Analytic, awalnya pada tahun 1970 diawali dengan DSS atau Decision Support System. Sedangkan pada tahun 90-an berkembang menjadi Business Intelligence. Dan berikutnya pada 2010 di sini pun ada bidang analitik sehingga berkembang saat ini menjadi Big Data Analytic. Di sini Business Intelligence dapat dilihat sebagai istilah umum untuk semua aplikasi yang mendukung DSS. Dan bagaimana hal itu ditafsirkan dalam industri dan semakin meluas sampai di kalangan akademisi. Bisnis intelijen ini pun berevolusi dari DSS dan orang dapat berargumentasi bahwa analitik berevolusi dari bisnis intelijen, setidaknya dalam hal peristilahan. Dengan demikian, analitik merupakan istilah untuk aplikasi analis data. Sehingga untuk big data analisa atau analitik, alat dan teknik analisis yang akan sangat membantu dalam memahami big data dengan syarat algoritma yang menjadi bagian dari alat-alat ini harus mampu bekerja dengan jumlah besar pada kondisi real time dan pada data yang berbeda-beda. Sebagai contoh untuk big data analitik, yang pertama contoh adalah Starbucks yang memperkenalkan produk kopi baru. Untuk kasusnya, pagi itu kopi mulai dipasarkan. Pihak Starbucks memantau melalui blog, Twitter, dan juga kelompok forum diskusi kopi lainnya untuk menilai reaksi pelanggan. Pada pertengahan pagi, Starbucks menemukan hasil dari analisis big data bahwa meskipun orang menyukai rasa kopi tersebut, tetapi mereka berpikir bahwa harga kopi tersebut terlalu mahal. Maka dengan segera, pihak Starbucks menurunkan harga. Dan menjelang akhir hari, semua komentar negatif telah menghilang. Bagaimana jika menggunakan analis tradisional? Contoh tersebut menggambarkan penggunaan sumber data yang berbeda dari big data dan berbagai jenis analisis yang dapat dilakukan dengan respon yang sangat cepat oleh pihak Starbucks. Sebagai contoh, kita lihat gambaran dari big data.
Baik, jadi begitulah sedikit gambaran tentang Big Data Analitik. Di sini kita bahas untuk kesimpulannya. Yang pertama, analitik Big Data memainkan peran penting dalam dunia bisnis modern, memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan dalam data skala besar berguna untuk meningkatkan efisiensi, memahami pelanggan, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Selain itu pun, dengan teknologi yang terus berkembang, pemanfaatan big data akan semakin menjadi faktor kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di berbagai industri. Baik, mungkin sekian yang saya sampaikan pengantar dari Big Data. Semoga bermanfaatkan dari pengetahuan dasar dari Big Data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.